Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Ada berapa sih perpindahan kalor itu? Ya, betul, ada 3, yaitu radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Itu ya. Oke, ini dia pengertian dari ketiganya. Yang pertama ada konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yaitu tanpa disertai perpindahan partikelnya. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel bendanya. Nah, dari konveksi ini yang perlu digarisbawahi adalah bersama gerak partikel-partikelnya. Jadi, kalau konduksi tanpa perpindahan partikel, kalau konveksi partikelnya ikut berpindah atau bergerak. Nah, kalau radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Jadi tanpa medium perantara. Contohnya seperti bisa merambat di ruang hampa. Itu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai konduksi. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertiannya. Ini. Jadi kalau konduksi itu perpindahannya tidak disertai partikelnya. Artinya partikel dari benda satu ke benda yang lain tidak berpindah. Contohnya yaitu ada bahan konduktor, ada bahan isolator. Jadi pada perpindahan kalor secara konduksi ini bahan yang berpindah ada 2 macam, yaitu ada bahan konduktor, ada bahan isolator. Bahan konduktor merupakan bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Jadi ini bahan yang bisa menghantarkan panas. Contohnya seperti apa? Seperti aluminium, baja, tembaga, emas, perak, timbal, dan besi. Ini contohnya ya. Sedangkan untuk bahan isolator yaitu bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Artinya bisa menghantarkan panas tapi sedikit sekali. Gitu. Contohnya apa? Air, udara, bata, bata itu batu bata, kemudian kayu dan juga styrofoam. Penerapan konduksi dalam kehidupan sehari-hari ada 2. Ini saya cantumkan 2. Sebenarnya ada banyak, tapi ini saya misalkan saja. Yang pertama ada peristiwa menyetrika baju. Nah, ketika ada peristiwa menyetrika baju ini, kalor yang ada di setrika berpindah ke baju, sehingga baju bisa rapi karena menerima kalor dari setrika. Kalor bergerak dari suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah atau normal. Akan tetapi, partikel dari si setrika ini tidak ikut berpindah ke baju, hanya kalornya saja. Contoh lain yaitu pada saat memanaskan ujung besi. Ini ya gambarnya. Nah, ketika tangan kita memegang di pangkal besi sedangkan ujungnya dipanaskan, maka kalor lama-kelamaan akan bergerak berpindah ke pangkal besinya sehingga tangan kita akan terasa hangat lama-kelamaan kemudian akan terasa panas. Nah, partikel dari si api ini tidak ikut berpindah atau tidak ikut bergerak melewati besi, hanya kalornya saja. Seperti itu. Nah, ini merupakan skema perpindahan kalor secara konduksi. Nah, saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Jadi partikelnya itu hanya bergetar, tidak berpindah. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Nah, ini kalornya yang berpindah, partikelnya tidak ikut berpindah. Partikel satu akan membentur partikel lainnya sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat akibatnya suhu makin tinggi. Jadi partikel yang ada di si api ini akan bergetar kemudian menabrak atau membentur partikel yang ada di besi. Hanya membentur saja, tidak sampai berpindah. Sehingga si besi ini
partikel yang ada di besi bertabrakan dengan partikel yang ada di api, bertabrakan, kemudian dia akan menyebabkan suhu di besi ini akan semakin tinggi. Seperti itu. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi tadi pengertiannya adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lainnya dengan disertai perpindahan partikelnya. Ini ya, gerak partikel bendanya bersama dengan geraknya. Contohnya yang pertama ada memasak air. Pada saat memasak air, bagian bawah air yang mulanya bersuhu normal, ini ya bagian bawah ini, yang ada di gambar ini, mulanya bersuhu normal. Ketika terkena api dari kompor, lama-kelamaan akan hangat dan panas. Karena panas, maka partikel air bergerak ke atas bersama dengan aliran kalor, sehingga bagian atas air pun ikut panas dan air mendidih. Jadi pada saat kita memasak air, airnya kan airnya kan suhunya normal, suhu air normal. Kemudian kita panaskan, lama-kelamaan bagian bawahnya akan terasa hangat atau panas. Kemudian semakin lama semakin naik ke atas sehingga seluruh airnya akan terasa panas dan kemudian mendidih. Seperti itu. Contoh lainnya adalah angin laut. Terjadi siang hari. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan dengan udara dari lautan. Dengan demikian terjadilah angin laut. Jadi ini skemanya. Udara panas naik, kemudian udara dingin menggantikan bergerak, siklusnya seperti ini. Nah, untuk angin darat terjadi pada saat malam hari. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Jadi kebalikannya dari angin laut. Kalau ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan untuk yang angin laut searah dengan jarum jam. Oke, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan konveksi pada peralatan rumah tangga. Jadi, kalau konduksi tadi pemanfaatannya itu seperti penggunaan alat rumah tangga seperti wajan, penggorengan itu, kemudian ada spatula, kan si wajannya sendiri terbuat dari besi, sedangkan pegangannya biasanya kalau di orang tukang nasi goreng itu pegangannya berasal dari kayu, biar tidak mudah panas saat menggoreng. Nah, untuk yang konveksi yang pertama ini ada oven, kemudian ada pemanggang roti, ada magic jar yang kita buat untuk menghangatkan nasi atau masak nasi. Kemudian ada hair dryer atau pengering rambut. Gitu. Ini contoh-contoh pemanfaatannya dalam alat-alat rumah tangga. Selanjutnya ada radiasi. Tadi pengertian radiasi apa? Yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Jadi kalornya berpindah tanpa memerlukan medium. Kalor itu bisa berpindah tanpa memerlukan medium. Nah, kalau yang tadi konduksi sama konveksi berpindahnya melalui medium, mediumnya seperti apa? Contohnya tadi ada air yang direbus di atas api. Mediumnya yaitu si panci. Panci dan juga kompor. Itu medium untuk membuat si air tadi bisa mendidih. Nah, contoh dari radiasi yaitu panas matahari yang bisa sampai ke bumi, yang dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari, yaitu contohnya pada saat mengeringkan baju, mengeringkan padi, menjemur ikan asin, dan juga sumber energi. Sumber energi apa? Contohnya pembangkit listrik dan lain sebagainya, atau pembangkit tenaga surya. Itu ya. Nah, kalor berpindah dari matahari ke bumi melalui ruang hampa. Jadi antara bumi dengan langit itu sekitar kita itu ruang hampa. Karena tidak ada zat perantara. Akan tetapi si matahari bisa sampai ke bumi. Nah, ini contoh-contohnya. Ada gambar orang menjemur pakaian, menjemur padi, dan juga menjemur ikan. Contoh lainnya yaitu saat kamu mengarahkan telapak tanganmu ke arah api unggun, maka telapak tanganmu akan merasa hangat. Nah, ini gambarnya saat kita sedang ada kegiatan pramuka, kemudian ada kegiatan api unggun, maka saat tangan kita diarahkan ke apinya, maka tangan kita juga akan merasa
hangat tanpa ada perantara besi atau apa untuk menyambungkannya. Jadi ini apinya ini kan ada panah nih. Nah, ini suhu apinya atau panas apinya, kalor apinya bisa merambat di ruang hampa. Seperti itu. Nah, terkadang kita juga berpikir, mengapa sih di siang hari yang panasnya terik sekali, saat kita menggunakan baju yang berwarna gelap, kita merasa lebih panas atau lebih terasa gerah dibandingkan kita memakai baju yang lebih terang. Nah, itu dikarenakan pakaian yang berwarna gelap lebih mudah menyerap panas, dan panas yang diserap itu tidak dipantulkan keluar kembali. Nah, sedangkan kalau yang warnanya lebih terang itu tidak mudah menyerap panas, jadi menyerap panasnya itu sedikit dari pancaran sinar matahari tersebut. Jadi itulah mengapa saat baju berwarna gelap itu lebih cepat gerah saat digunakan daripada baju yang berwarna terang. Adapun soalnya sebagai berikut. Perhatikan grafik perubahan wujud zat berikut ini. Perhatikan grafiknya mulai dari min 10 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Adapun inti pertanyaannya sebagai berikut. 5 kg es yang suhunya min 10 derajat Celcius supaya menguap seluruhnya pada suhu 100 derajat Celcius apabila kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Sedangkan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor uap air 2.250 Joule per kilogram. Maka kalor yang dibutuhkan adalah sebesar A. 11.125 kilojoule, B. 13.135 kilojoule, C. 15.135 kilojoule, dan D. 17.125 kilojoule. Pembahasan memperhatikan uraian soal yang telah disajikan, maka grafik ini menggambarkan atau menerangkan tentang perubahan wujud zat, perubahan wujud zat dari padat ke cair, dan perubahan wujud zat dari cair ke gas. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan garis AB mulai dari min 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Pada garis AB, kalor atau panas digunakan untuk menaikkan suhu es sampai mencapai 0 derajat Celcius, sehingga mengubah wujud es yang padat menjadi cair, sehingga garis atau grafiknya condong ke atas. Adapun banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat padat ke cair, Q sama dengan M kali C S kali delta T. Keterangan Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan, satuannya joule. Sedangkan M adalah massa dari es, di sini 5 kg. Dan kalor jenis es karena pada saat ini masih dalam bentuk es. Dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Selanjutnya perhatikan garis BC. Pada garis BC, kalor atau panas digunakan untuk mengubah wujud zat dari wujud padat ke cair, bukan menaikkan suhu zat, sehingga selama proses terjadinya perubahan wujud, suhu zat tersebut tetap. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat
dari satu wujud ke wujud yang lainnya itu disebut dengan kalor laten. Adapun rumusnya untuk mencari banyaknya kalor yang diperlukan sama dengan M kali L. M adalah massa zat yang lebur dan L adalah kalor lebur S dalam satuan Joule per kilogram. Kemudian perhatikan garis CD. Pada garis CD, kalor atau panas digunakan untuk menaikkan suhu air sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius, sehingga grafik atau garisnya condong ke atas. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C air atau kalor jenis air kali perubahan suhu. Selanjutnya perhatikan garis DE. Pada garis DE, kalor atau panas digunakan untuk mengubah wujud zat dari cair ke gas. Ini disebut dengan kalor laten, bukan untuk menaikkan suhu zat tersebut, sehingga selama proses terjadinya perubahan wujud zat, suhunya tetap. Adapun rumusnya, Q sama dengan Mu, atau banyaknya kalor sama dengan massa kali kalor uap. Setelah memperhatikan penjelasan tersebut, mari kita menjawab pertanyaan pada soal. Diketahui bahwa M atau masanya 5 kg dan kalor jenis S sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram dan kalor uap sama dengan 2.250.000 Joule per kilogram. Ditanyakan, berapakah kalor total yang diperlukan dari wujud es sampai dengan menguap? Untuk menjawab kalor total yang diperlukan selama proses perubahan tersebut, maka kita harus lakukan secara bertahap pada masing-masing fase. Perhatikan garis AB dari min 10 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Pada fase ini masih dalam wujud es atau wujud padat. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali kalor jenis S kali delta T atau perubahan suhu. Kita sebut sebagai Q1 sama dengan M kali CS kali T2 min T1. T2 nya adalah 0, sedangkan T1 nya adalah min 10 derajat Celcius, sehingga 5 kg dikalikan dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan 0 min 10 derajat Celcius, sehingga sama dengan 5 kali 2100 dikalikan 10 min kali min plus, sehingga hasilnya adalah 105.000 Joule atau Q1 sama dengan 105 kilojoule. Selanjutnya perhatikan garis BC. Pada garis BC atau kita sebut Q2 sama dengan M kali L, maka sama dengan 5 kg, masanya 5 kg dikalikan dengan kalor lebur S, yaitu 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya adalah 1.680.000 Joule atau Q2 sama dengan 1.680 kilojoule. Kemudian perhatikan garis CD. Pada garis CD ini adalah penjelasan dari wujud cair dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius. Maka kita sebut sebagai Q3. Q3 sama dengan M kali C air, kalor jenis air, karena sudah berbentuk air dan dikalikan dengan perubahan suhu. Maka kalor yang diperlukan adalah 5 kg dikalikan dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan 100 derajat Celcius min 0 derajat Celcius,
100 derajat Celcius adalah T2 yang terletak pada titik D, sedangkan 0 derajat Celcius adalah T1 yang terletak pada titik C. Hasilnya adalah 2.100.000 Joule atau 2.100 kilojoule. Selanjutnya perhatikan garis DE saat zat dalam wujud gas. Banyaknya kalori yang diperlukan sama dengan M kali U. Jadi sama dengan 5 kg dikalikan dengan 2.250.000 Joule per kilogram. Hasilnya adalah 11.250.000 Joule atau kalori yang diperlukan adalah 11.250 kilojoule. Dengan demikian, maka Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 sama dengan 105 kilojoule ditambah 1680 kilojoule ditambah dengan 2100 kilojoule ditambah dengan 11.250 kilojoule. Totalnya adalah 15.135 kilojoule. Sebenarnya jenis soal ini adalah jenis soal yang agak kompleks. Terkadang ditanyakan dalam soal adalah kalori yang diperlukan dari titik A sampai C, atau terkadang yang ditanyakan dari titik 0 atau dari titik C 0 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius, atau dari 20 derajat Celcius misalnya sampai dengan 80 derajat Celcius, sehingga cukup menggunakan rumus Q3 atau Q sama dengan M kali C kali delta T, tergantung dari pertanyaannya. Dengan demikian jawabannya adalah C, yaitu 15.135 kilojoule.